Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf Kamal. Sekarang kita memasuki bagian mengenai JavaScript. JavaScript merupakan salah satu teknologi dasar yang diperuntukkan untuk membuat suatu website. Sebelumnya kita sudah membahas HTML itu untuk kerangka, CSS itu untuk stylingnya, JavaScript itu untuk fungsionalitasnya. HTML itu bahasa markup language, CSS itu bahasa style sheet, JavaScript ini barulah disebut bahasa pemrograman. Dan JavaScript ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. JavaScript ini sudah bisa digunakan di desktop teman-teman semua karena sudah mendukung, sudah bisa digunakan untuk berbagai desktop. Kemudian kita coba buka langsung folder. Saya sudah membuat folder JavaScript. Mari kita buka, ini dia. Nah, sekarang kita bakal membuat dua file, index.html dan main.js. Sekarang kita akan membuat HTML terlebih dahulu, JavaScript. Ini sebenarnya membuat template-nya. Kita ganti title di JavaScript. Sekarang kita akan membahas dua cara untuk menggunakan JavaScript. Ada cara internal dan eksternal menggunakan JavaScript. Dimana artinya penggunaan itu hampir sama dengan CSS. Pertama, dengan cara internal, yaitu dengan cara menambahkan script di sini. Kita masukkan codingan JavaScript kita di dalam tag ini. Contoh, kita bisa menampilkan sebuah tulisan dengan cara menggunakan console log. Kemudian hello save. Lupa kita tambahkan non kutip. Hello Nah, sekarang kita untuk menampilkan ini JavaScript dan go live. Untuk melihat bagian dari JavaScript ini, tekan F12. Nah, ini dia. Akan muncul hello world internal sebagai kita buat ini. Nah, internal. Di konsol ya, di konsol maka akan muncul hello internal seperti itu ya. Itu cara pertama. Cara kedua,
kita menampilkan script script src. Nah, nambahin main.js. Saya nambahin solo hello external. Oh enggak, oke. Nah ini hello external. Coba lihat. Nah ini internal sudah tadi kita buat di dalam HTML, kita buat dalam tag body ini disebut dengan internal JavaScript. Sedangkan ini hello world external kita buat di sini di dalam satu file JavaScript-nya yang sudah kita sambungkan secara seperti ini dengan cara src. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan JavaScript. Yang pertama kita sudah belajar tentang dasar JavaScript, yaitu JavaScript terbagi menjadi dua cara pengkodingan. Yang pertama ada internal dan eksternal. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai console log. Console log ini sebagai print atau untuk memunculkan apa yang kita deklarasikan, apa yang kita buat. Kemudian kita akan belajar apa itu alert. Alert itu biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan peringatan atau informasi. Jadi fungsi alert ini dia akan menampilkan informasi pada jendela window. Seperti ini contohnya. Kita langsung saja kita contohkan, kita buat di sini. Kita buat di eksternal ya. Kita buat ini. Oke. Kita buat alert. Oke. Kemudian buka kurung. Jangan lupa berikan kutip. Kemudian halo, selamat datang. Contoh seperti ini. Kita buka. Maka akan muncul sesuai apa yang saya beritahu. Jendela peringatan di sini. Ini adalah contoh dari alert yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu alert itu dia memberikan peringatan lewat jendela yang muncul pada halaman yang kita buka, halaman yang kita tujui. Seperti ini. Nah, saya tuliskan halo selamat datang, maka muncul di sini halo selamat datang. Oke, seperti itu. Itu mengenai alert. Kemudian selanjutnya itu ke teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai JavaScript, yaitu yang keempat tentang dokumen write. Langsung saja. Jadi dokumen write ini adalah untuk menampilkan atau mengetes dari apa yang kita buat codingan itu. Contoh kita buat di sini di dalam script itu dokumen.write. Misalkan kita ingin di sini kita buat teks di sini berapa
tahun berapa saya lahir. Contoh kita buat tag P di sini. Saya lahir pada tahun, kita buat sini dokumen write-nya, saya lahir pada tahun 2004, berarti jangan, saya lahir pada tanggal, kita buat di sini 2 kali 1, kita tes perkalian di sini, kemudian kita jalankan live-nya di sini, maka akan muncul angkanya. Saya lahir pada tanggal 2. Iya, betul di sini. Ini contoh penerapan dokumen write pada JavaScript. Kemudian dokumen write juga bisa diadaptasikan, diinisialisasikan pada tag HTML. Contoh kita buat di sini button on click ya, dengan cara atribut on click. Kemudian kita masukkan di sini, sebelum kita masukkan dokumen write, kita tambahkan atribut on click ya Pak teman-teman, jika ingin menambahkan pada tag HTML. Kita tulis dokumen write, write buka kurung, kemudian sini kita tuliskan lagi 2 kali 1. Oke. Kemudian di sini tes. Kita coba di sini. Saya lahir pada tanggal, seharusnya di sini muncul tanggal lahir saya, yaitu tanggal 2. Ketika kita klik, maka akan muncul 2 di sini, tanggal 2. Ya, seperti itu mengenai dokumen write. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ide JavaScript. Ide JavaScript ini adalah bagaimana kita membuat codingan JavaScript tersebut. Jadi pada tempat apa kita membuat codingan JavaScript tersebut. Jadi bisa kita ini maksudnya, jadi di mana kita membuat sebuah codingannya tersebut. Jadi kita bisa membuatnya di aplikasi Visual Studio Code ataupun di Sublime Text atau aplikasi lainnya. Kemudian mengenai variabel, yang terakhir itu mengenai variabel, kita bahas selanjutnya setelah ini. Jadi variabel merupakan salah satu tahap dasar yang dimiliki yang pada umumnya dimiliki oleh bahasa pemrograman. Variabel itu adalah sebuah tempat yang kita beri nama, kemudian kita gunakan untuk menyimpan sesuatu. Sesuatu itu bisa berbagai macam bentuk, bisa tulisan, angka, dan lain-lain. Di dalam JavaScript ada di dalam JavaScript itu ada 3 buah cara untuk menginisialisasi atau mendefine sebuah variabel. Yang pertama itu dengan keyword var atau variabel, kedua itu dengan keyword let, ketiga itu dan cons. Kita langsung saja kembali ke
Visual Studio Code kita buat sini. Let itu adalah untuk memperbaiki var. Contoh kita var variabel, kemudian variabel sesuatu gitu. Menggunakan keyword var, kita bahas dia kan, kita bakal baik ke JavaScript-nya, dan kita komen dulu ya, yang sama dengan, kemudian apa sih yang mau kita nampung. Misalnya kita mau tampung adalah komen yang bagian pakai kutip ya. Jadi kok bisa kita lanjut sini var variabel kita tampung sama dengan apa yang kita ingin tampung. Kita buat misalkan di sini hello from var. Kita buat di sini console.log untuk memunculkannya. Kemudian kita tuliskan var variabel contoh, maka mana kita komen dulu ya. Kita coba buka, kita F12, maka di sini akan muncul hello from var. Hello from var, ini dia. Jadi fungsi dari variabel itu untuk menginisialisasi sebuah data yang kita tampung, yang akan kita tampung. Kemudian jika kita di sini berikan komen, kemudian variabel kita taruh di bawah, var variabel sedangkan hello from var again, contoh ya. Maka di sini akan tertulisan undefined. Kelemahan dari variabel tersebut adalah dia tidak memunculkan error, melainkan dia tetap berjalan tapi dengan undefined. Maka jika kita tuliskan console log di sini, console log, apa yang akan terjadi? Kita lihat console log var variabel, maka akan muncul dua running, ya, akan dua variabel yang sudah kita running. Yang pertama yang undefined, yang kedua hello from var again. Jadi kelemahan variabel itu di situ. Kemudian kita lanjut ke ya apa contoh dari let
Selanjutnya kita buat hello from let. Kita buat console contoh let. Kita lihat sini, maka akan muncul hello from let. Ketika kita buat komen, kita hapus komen di sini, kita buat letnya di bawah, contoh let, dan sama dengan kita buat hello from let. Apa yang terjadi? Maka akan error. Tidak seperti halnya var yang tidak memunculkan error. Maka si let ini dia memperbaiki dari kesalahannya si var. Jadi si let ini akan langsung memunculkan error apabila dia dideklarasikan salah tempat dalam pendeklarasiannya. Sama halnya dengan cons, teman-teman. Kita contoh buat cons. Sekarang kita buat cons. Contoh cons dengan hello from cons. Contoh kita console contoh cons, maka akan muncul hello from cons. Sama halnya seperti let, jika kita buat komennya di sini, kemudian kita buat consnya di sini, cons, contoh cons, sedangkan hello from cons, maka akan error seperti halnya let. Jadi si let dan cons ini itu dia melengkapi dari si variabel, si var. Dia memberitahu kita bahwa inisialisasi yang kita buat ini itu error. Jadi kelebihan let dan cons itu untuk memperbaiki dari kekurangannya si var tersebut. Mungkin seperti itu mengenai var dan mengenai variabel. Selanjutnya kita akan membuat project. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat sebuah mini project ya teman-teman, dari JavaScript dasar-dasar yang sudah kita pelajari. Langsung saja kita buat pertama di tag HTML-nya kita buat di dalam body. Kita hapus dulu ini, kita hapus ya, kita hapus juga ini, kita buat dalam sini, kita buat label for nama, kita buat, kemudian masukkan nama tik 2, kita berikan jarak dengan cara dengan berikan BR, kemudian lanjut kita buat tag input tipe teks. Oke, kita hilangkan namanya, name-nya,
kita masukkan di sini nama input. Oke, kita berikan jarak lagi. Kemudian kita buat label untuk password. Label password. Label for password. Kita masukkan password 2 dan kita berikan jarak lagi. Kemudian kita masukkan tag input lagi, input password. Name kita hapus. Ya, kita buat ID-nya pas input. Kita berikan nama tengahnya, huruf tengahnya gede agar dapat dibaca oleh variabel ya teman-teman, agar dapat dibaca oleh dapat dibaca oleh tampungan dari variabel yang akan kita buat nanti pas input. Kemudian kita berikan jarak br lagi. Kemudian kita buat tag button dengan kelas simpan. Oke, tambahkan di sini on click. Kita buat tampilkan nama. Ya, kita buat dalam kurung. Kemudian kita tuliskan di sini simpan. Ya, seperti itu. Dan kita tambahkan p di sini dengan ID nama tampil yang sudah kita buat di atas. Ya, kita langsung lanjut ke scriptnya. Kita hapus ini. Kita buat function tampilkan nama. Kemudian ini programa salah sini ya, kita buka tuh. Kemudian tuliskan var pertama itu nama sama dengan dokumen .get element.id, karena kita gunakan ID di input, karena kita gunakan ID ya teman-teman, bukan kita gunakan class, maka kita masukkan get element by ID. Kemudian masukkan ininya, tampungannya apa yang akan ditampung, nama input ya, nama input. Kemudian kita berikan di sini value. Kemudian tik 2 kita buat lagi. var pas ya teman-teman, kita buat sini pas. Kemudian dokumen get by ID ya teman-teman, sesuai yang kita buat di atas. Terus kemudian kita masukkan pas input ya, sesuai dengan yang di atas. Kemudian kita tambahkan sini value kemudian tik 2. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat variabel lagi, tampilkan nama. Kemudian sama dengan masukkan dokumen get element by ID ya teman-teman, tetap by ID karena kita dari awal sudah menggunakan ID. Kita masukkan nama tampil. Tambahkan ini.
Kemudian sekarang kita akan menambahkan if, teman-teman. If untuk mendeklarasikan salah atau benarnya. Masukkan apabila namanya itu Yusuf dan pas dengan pasnya itu 02, paspor itu 02 11 04 ya. Kita buat paspornya seperti ini, 04. Tampilkan nama, kita tulisan inner text ini untuk memunculkan teksnya dengan maka apabila namanya itu Yusuf, apabila kita memasukkan namanya Yusuf dan paspornya 021104, maka akan muncul kata selamat datang Yusuf. Selamat datang, kita buat sini, kita tambahkan di sini nama ya, nama ya, seperti itu. Kemudian apabila salah, else, kita buat sini, tampilkan nama inner text sama dengan nama masukkan salah. Ya, seperti itu. Mari kita coba lihat, teman-teman. Kita lihat, kita buat di sini sesuai dari apa yang kita buat ya. Yusuf, nama kita buat Yusuf. Yusuf, bawahnya passwordnya 02 11 04. Kita lihat, kita klik. Maka di sini benar ya, teman-teman. Data yang kita masukkan benar tandanya. Selamat datang Yusuf. Apabila kita masukkan salah namanya atau passwordnya, mari kita lihat, kita masukkan salah namanya, kita simpan, maka di sini akan tertulis nama atau password yang Anda masukkan salah. Dan apabila kita masukkan sini passwordnya salah, kita tambahkan misalkan 2 lagi 98, maka tetap salah ya, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu video pembelajaran JavaScript kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dalam JavaScript lanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like, dan jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Saya Yusuf Kamal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.